Hari ini Pak Guru akan melanjutkan materi yaitu modul 13 yang berkaitan dengan peluang. Jadi yang berkaitan dengan peluang di sini ada namanya kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan itu artinya ada beberapa cara yang terdapat di kaidah pencacahan. Ya, di sini di modulnya sudah dijabarkan, yaitu yang pertama ada namanya antara pilihan dan tahapan. Jadi yang pertama aturan penjumlahan dan kaidah perkalian. Jadi kita akan belajar di unit 1 dulu antara pilihan dan tahapan. Jadi ada penjumlahan dan perkalian. Jadi tidak usah bingung ya, karena penjumlahan dan perkalian ini sederhana ya, seperti yang pada umumnya kalian pelajari. Tetapi kita akan lebih memahami ya maksudnya seperti apa. Nah, di sini langsung ke materi. Jadi untuk yang pertama kita akan bahas aturan penjumlahan. Kaidah penjumlahan menganut prinsip umum bahwa keseluruhan sama dengan jumlah dari bagian-bagiannya. Jadi seperti ini ya, maksud dari kalimat tersebut. Nah, contohnya adalah misalnya di rumah terdapat 2 buah sepeda motor dan 3 buah sepeda. Berapa banyak cara kita dapat pergi ke sekolah dengan kendaraan tersebut? Jadi kalau kita berangkat dengan sepeda 1, sepeda 2, dan sepeda 3, lanjut sepeda motor 1 dan sepeda motor 2. Jadi kalau kita ibaratkan di sana kan ada 2 sepeda motor dan 3 sepeda gayung ya, sepeda. Jadi ketika diminta berapa cara ya, kita bisa berangkat dengan sepeda 1, sepeda gayung 1, sepeda gayung 2, sepeda gayung 3. Itu udah 3 cara. Selanjutnya sepeda motor 1 dan sepeda motor 2. Jadi ada 3 dan 2, itu tinggal kita jumlahkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan kaidah yang berkaitan dengan penjumlahan. Jadi sederhana ya, berapa banyak cara kita bisa berangkat ke sekolah jika memiliki 2 sepeda motor dan 3 sepeda ya, sepeda gayung. Lagi contoh berikutnya juga ada di sini. Dalam suatu laboratorium komputer ada 4 printer dengan tinta cair dan 6 printer jenis laser. Ada berapa cara seorang menggunakan printer tersebut? Jadi tinggal kita jumlahkan saja ya. Ada 4 printer tinta cair dan 6 printer jenis laser. Jadi banyaknya cara ya, tinggal kita tambahkan atau jumlahkan. 4 tambah 6 itu hasilnya adalah 10. Nah, ini sudah. Nah, itu yang dimaksud dengan kaidah penjumlahan. Oke, seperti yang di sini aturan penjumlahan. Selanjutnya, nah kita akan mengenal namanya kaidah perkalian, rule of product ya. Kalau di penjumlahan rule of sum itu penjumlahan. Sekarang rule of product. Nah, jadi kalau namanya perkalian ya kita menjumlahkan berulang, itu namanya perkalian. Nah, di sini kan sudah ada pemahamannya. Jika suatu prosedur dapat dipecah menjadi 2 tahap, di mana tahap pertama dapat dilakukan dengan n cara yang mungkin dan tahap kedua dengan n keluaran yang mungkin, maka prosedur tersebut dapat dilakukan dengan m kali n atau bisa sebaliknya n kali m. Nah, contohnya di sini. Ani pergi bermain bersama teman-temannya. Dia bingung memilih baju dan celana yang akan dipakai. Jadi di sini kita memiliki baju dan celana. Nah, dia memiliki 2 baju dan 3 celana berbeda. Nah, berapa kali Ani mencoba pasangan berbeda? Jadi kita akan melihat 2 baju dan 3 celana. Jadi kombinasi yang mungkin yang dapat digunakan oleh Ani ada berapa? Seperti itu. Jadi misalnya baju pertama dengan celana pertama, terus baju pertama dengan celana kedua, baju pertama dengan celana ketiga. Itu aja udah ada 3 cara. Lanjut, baju kedua dengan celana pertama, baju kedua dengan celana kedua, baju kedua dengan celana ketiga. Itu ada 3 cara lagi. Jadi kalau misalnya kita dapatkan secara langsung ya, kita dapatkan 6 ya, 6
kombinasi yang mungkin kita dapatkan. Nah, itu bisa kita gunakan dengan cara, nah di sini pertama kita bisa gunakan tabel. Misalnya celana kan ada 3, C1, C2, C3. Nah, di sini kita perhatikan, dan bajunya ada B1, B2, ya B1 dan B2. Jadi ketika kita mencoba kombinasi celana satu seperti yang Pak Guru dijelaskan dengan baju satu, itu hasilnya adalah B1 C1. Oke. Jadi sudah ya, ini jadinya ke sini. Terus C2. Oke, ini C2 dengan B1. Jadi dapat kombinasi kedua. Dan dari 3 celana 2 baju itu kita dapatkan ada 6 cara atau 6 kombinasi yang mungkin Ani gunakan ya pakai baju dan celananya. Jadi itu untuk penggunaan tabel. Jadi ada langkah berikutnya menggunakan diagram pohon ya, diagram pohon. Ini namanya diagram pohon. Jadi B itu baju ya, baju 1, baju 2 ya. Ini ya. Baju 1, baju 2. Oke. Bisa kita hubungkan baju 1 dengan celana 1, hasilnya ya sebenarnya sama ya seperti tabel, tapi di sini bisa kalian pilih ya mau gunakan yang cara pohon ataupun yang cara tabel, dan hasilnya itu pun akan sama, yaitu ada 6 kombinasi atau 6 pasang. Oke. Itu terkait dengan rule of product atau perkalian ya. Nah, di sini misalnya ya, kita tambahkan ada 2 topi. Jadi kalau misalnya kita tambahkan, mungkin peluangnya akan tambah banyak ya yang terjadi. Jadi kita bisa hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi ketika kita memiliki 2 baju, 3 celana dan 2 topi, kombinasi yang mungkin adalah ada 12 kombinasi seperti itu. Ini kan kalau misalnya kita tambahkan dengan topi ya, di luar dari soal yang Ani. Oke. Jadi seperti itu untuk pemahaman rule of sum dan rule of product. Jadi penjumlahan dan perkalian. Sehingga dapat kalian pahami ya untuk langkah-langkahnya, dan Bapak harapkan kalian dapat ya baca kembali untuk soal-soal yang ada di buku modulnya. Nah, di sini kalian bisa langsung mengerjakan ya untuk soal latihan soal. Di sini ada yang esai aja ya, esainya ada 5, itu bisa langsung kalian kerjakan ya esainya untuk latihan. Esainya ada 5 untuk latihan. Jadi kalau misalnya belum paham bisa tanyakan ke Bapak. Oke, sangat sederhana ya untuk penjumlahan dan perkalian ini. Ya, sekian yang bisa dapat Bapak berikan. Sekali lagi untuk latihan kalian silakan ya kerjakan esainya nomor 1, 2 dan 3. Oke, nomor 1 dari 4 buah angka 2, 3, 4 dan 5 akan disusun bilangan yang terdiri atas 3 angka berlainan. Berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk? Jadi coba ya, coba dikerjakan. Oke, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Selamat pagi.